Temenin aku bikin udang goreng tepung versi mini. Ini aku pakai tepung terigu, telur, udang. Jangan lupa udangnya kita kupas dulu biar dia itu gurih. Kalau aku suka banget pakai udang yang udah dikupas. Aku taruhin garam sama tepung. Lanjut kita goreng. Ini dia udah mateng. Ini tuh namanya udang goreng tepung. Lanjut aku mau bikin resep kedua, saus padang versi mini. Mini juga bisa untuk dimakan. Ini udangnya udah aku potong-potong. Kita goreng dulu, tambahin sausnya sama masukin semuanya. Ini dia hasilnya, tapi nggak terikut videonya karena terhapus tadi. Aku lanjut resep ketiga. Ini adalah kue dekorasi pakai krim putih sama kita lapisin dulu. Kue ulang tahun versi mini ternyata bagus juga sih. Waktu masa kecil aku suka banget main-main masakan seperti ini. Jadi sekarang suka juga ya. Ini pakai krim putih sama roti. Kita mau pakai topping warna pink dulu. Krim pink itu dia malah keenceran jadinya kayak gini, tapi nggak apa-apa, kita lanjut dekorasi. Semoga hasilnya nanti memuaskan. Kita benerin dulu, tambahin lagi di atasnya krim biar lebih mantap gitu. Nah ini dia udah mulai cantik. Jangan lupa kita kasih topping, karena aku nggak punya topping lain, aku kasihnya cabe. Tapi aslinya ini bukan cabe itu ya, ini tuh kayak pakai pondan. Lanjut ini kita kasih bola-bola salju untuk hiasan sampingnya. Ini dia hasil dekorasi kue kek aku hari ini versi mini, bisa untuk dimakan. Terima kasih. Kelihatan banget cerahnya ya, bagus dan enak banget nih. Lanjut kita mau bikin resep keempat. Aku di sini udah nyiapin temanya itu SpongeBob. Jadi aku udah nyiapin coklat, krim butter warna kuning dan warna putih. Ini rotinya udah kita potong-potong. Kalau film SpongeBob itu waktu aku masih kecil masih jarang banget sih film kartunnya, tapi sekarang udah banyak banget, gampang untuk diakses juga filmnya. Nah ini kita masukin dulu krimnya, lanjut kita rata-ratain. Masukin dulu nih lidinya ke rotinya biar rotinya bisa berdiri seperti kaki aslinya si SpongeBob yang suka pincang. Karena aslinya SpongeBob itu adalah makhluk yang suka iseng ya. Dan walaupun di bawah laut dia juga bisa bernapas dengan lega padahal bukan ikan. Habis itu kita rata-ratain semuanya sampai berbentuk muka seperti SpongeBob. Jangan lupa kita masukin matanya juga. Tapi sebelum itu kita hias dulu pinggir-pinggirnya, karena SpongeBob itu ternyata tidak sehalus yang kita pikirkan. Matanya juga itu melongok ke depan. Jangan lupa tambahin mata hitamnya itu adalah coklat biar tambah menghidupkan suasana. Jangan lupa mulutnya juga pakai krim butter. Ini dia ada giginya 2 biji yang selalu nongol. Matanya menurut kalian ini udah mirip sama SpongeBob apa belum? Jangan lupa aku belum pasang tangannya sama pinggangnya. Pinggangnya aku pakein kayak, nggak lupa ya, dia tuh selalu pakai celana warna kuning atau dan warna coklat seperti ini. Pakainya itu kayak bukan celana atau selipi atau apa ya namanya, aku juga nggak tahu, lupa lah segala macem. Ini dia tangannya. Jangan lupa tangannya kita taruh juga krim warna kuning biar benar-benar mirip sama SpongeBob. Ini aku mau bikin air bawah lautnya, itu aku pakai jelly warna biru, tambahin air 1 gelas. Habis itu lanjut kita aduk-aduk sama gula. Lanjut kita mau rebus dulu. Dan ini dia udah mateng. Kita tuang, tapi nggak tuang semua, setengah aja, sambil kita bawa ke tempat SpongeBob. Kita masukin SpongeBobnya ke dalam air biar dia tidak susah untuk bernapas. Hayo, siapa di sini yang suka film kartun SpongeBob? Kita lanjut tambahkan airnya di atasnya sama taruhkan butir-butir kehidupan biar tambah keren. Ini dia tampilannya SpongeBob versi roti kue cake versi mini di dalam air. Gimana menurut kalian? Ini aku mau lanjut di resep kelima. Aku mau bikin puding rainbow warna-warni. Rebus airnya dulu, masukin pudingnya. Jangan lupa pakai gula juga ya guys, biar terasa enak dan nikmat dan gurih manis seperti kehidupan. Ini apa warnanya?
Kalau nggak pakai pewarna nanti dia kelihatannya itu kayak kusam, jadi buat pewarnanya biar tambah mencolok warnanya gitu. Kita tambah lagi karena kurang cerah ya, jadi dibikin lebih cerah aja. Siapa tahu nanti ada yang tertarik dan mau nyoba juga nih. Ini cuma pakai air sama jelly sama gula. Aku lanjut mau masak lagi nih warna kedua. Warna kedua ini dia lebih ke hijau-hijau muda gitu. Tapi biar lebih cerah aku mau tambahin garam sedikit, gula. Nah ini dia, jangan lupa tambahin sedikit lagi biar kelihatan cerah hijaunya ya. Ini tuh aku pakai jelly yang ada di Indomaret, bisa dibeli juga, dijual di toko-toko juga banyak. Gunakan cetakan sesuai yang kita mau. Ini aku pakai juga abon. Ini aku pakai abon sapi. Rasanya beda daripada yang lain. Sama aku masak lagi topping agar-agar warna merah biar kita tuang di atasnya. Setelah kita tuang di atasnya seperti ini, paling enak itu langsung masuk kulkas. Tapi aku belum mau karena aku mau tambah lagi nih toppingnya di atas. Aku pakai kerupuk crunchy gitu untuk topping atasnya. Kita taruh semuanya ketutup biar nanti begitu dia kita siram sama flour warna putih gitu tuh dia benar-benar di tengah. Jadi rasanya tuh benar-benar enak, ada kepaduan crunchy sama abon. Nah ini dia agar-agar yang bening sudah aku rebus. Nah lanjut kita masukin kulkas. Setelah itu ini dia hasilnya 15 menit dari kulkas, lumayan cantik kan. Lanjut aku taburin abon sapi di sampingnya biar rasanya enak mengkilat-kilat juga ya. Ini dia hasilnya. Lanjut kita bikin agar-agar rasa mangga. Aku punya agar-agar rasa mangga, aku tambahin air sama gula. Ayo ngaku siapa yang suka agar-agar rasa mangga. Aku mau bikin dia itu dua warna, di luarnya warna hijau, dalamnya warna kayak orange gitu. Ini dia, tapi aku bikin agak kental karena kebetulan biar nggak perlu masuk kulkas, dia langsung keras. Udah matang aja ya. Memang bisa dimakan versi mini itu, bisa loh, karena kita masaknya itu benar-benar bersih dan higienis juga kakak. Kita cetak dulu nih agar-agar rasa mangganya biar kita bisa lanjut bikin agar-agar warna hijau. Jangan lupa tambahin pandan pasta biar mencerah gitu. Tapi ini kebanyakan jadinya hijau gelap gitu guys, seperti hijau lumut, tapi nggak apa-apa. Lanjut kita rebus sampai mendidih. Cepet banget ya mendidihnya, tapi nggak apa-apa. Memang masak-masak itu lebih bagus cepat daripada lambat. Kita angkat pakai sedikit jepitan biar gak tangannya melepuh. Kita siram di wadah. Kalau sudah kita siram semua di wadah, kita lanjut masukin tadi yang rasa mangganya itu ke dalam wadah ini untuk ditutupin. Jadi dia bisa dibelah setelah nanti. Nah, aku masukin kayak gini, ditenggelamin ke dalam hijau-hijauan biar dia itu lebih meresap. Ini dia jadi hasilnya setelah masuk dalam kulkas. Mengkilat tapi agak kontras ya sama lampu, tapi nggak apa-apa. Anggap aja ini mangga kulitnya itu yang masih hijau banget. Nah ini dia hasilnya, ada mangga. Gak lupa aku bikin kue cake yang namanya itu kue cake ini tuh terbuat dari bentuk misue yang pernah viral beberapa bulan lalu. Aku pakai roti dilapisin sama krim butter gitu biar dia itu bisa lengket. Lanjut kita bikin seperti gunung Merapi, kecil di atas, gede di bawah. Jangan lupa dibalurin semuanya bulat-bulatnya itu. Lalu kita rapihin ya. Sudah kelihatan bentuknya, ini ada kepalanya. Kita bikin shawl belakangnya. Walaupun sepertinya agak salah karena ini merahnya merah jambu, tapi nggak apa-apa. Jangan lupa mata, hidung, dan bibirnya. Lumayan imut ya. Jangan lupa juga sama tangannya ya. Kalau nggak punya tangan jadinya nanti bukan misue dong. Sama dia suka selalu ke bawah-bawah yang namanya tongkat ajaib. Nah ini dia tongkat ajaibnya, kita bikin warna kuning. Sama di atasnya itu ada sedikit kayak berlian putih-putih, tapi seru banget ya. Ini dia. Jangan lupa topi atasnya ya. Jadi biar tambah keren. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih sudah selalu nonton video aku. Next video bikin apa lagi ya. Bye bye.